Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan inklusi. Sebelum memulai penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Agung Danarta dari Universitas Karimun, program studi pendidikan luar biasa, mata kuliah pendidikan inklusi yang diampuh oleh Ibu Alda Zahra Islamiyati, SPD MPD. Materi yang akan saya bahas ada 5, yaitu yang pertama, pengertian pendidikan inklusi; yang kedua, tujuan pendidikan inklusi; ketiga, peserta didik di sekolah inklusi; keempat, klasifikasi anak berkebutuhan khusus atau ABK; dan yang kelima, strategi pembelajaran di pendidikan inklusi. Yang pertama, pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kelainan dan atau potensi kecerdasan atau bakat istimewa, untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan umum. Ini berarti semua anak tanpa memandang kondisi khusus mereka harus bisa belajar bersama-sama dalam lingkungan yang sama dan mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Yang kedua, tujuan pendidikan inklusi. Tujuan pendidikan inklusi adalah memberikan kesempatan pendidikan yang sama dan berkualitas kepada semua peserta didik atau siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dalam lingkungan yang mendukung dan menghargai keberagaman. Tujuannya mencakup peningkatan mutu pendidikan, menciptakan lingkungan yang tidak diskriminatif, dan mendukung pengembangan sosial emosional peserta didik. Menurut Permendiknas, tujuan pendidikan inklusi ada 5. Yang pertama, hak akses pendidikan. Setiap peserta didik berhak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, efektif, dan layak sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua, pembelajaran yang inklusif. Pendidikan inklusi mendorong pembelajaran yang ramah terhadap semua peserta didik tanpa memandang perbedaan. Yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik. Pendidikan inklusi bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, melalui pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, membangun toleransi. Pendidikan inklusi juga bertujuan untuk membangun toleransi dan rasa saling menghargai antara peserta didik, sehingga mereka dapat menerima dan menghargai perbedaan satu sama lain. Dan yang kelima, memberdayakan peserta didik. Pendidikan inklusi bertujuan untuk memberdayakan peserta didik agar mereka dapat menjadi mandiri dan percaya diri, serta dapat berkontribusi positif di dalam masyarakat. Ketiga, peserta didik pendidikan inklusi. Peserta didik pada pendidikan inklusi secara umum adalah semua peserta didik yang ada di sekolah reguler, tidak hanya mereka yang sering disebut sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi juga mereka yang termasuk anak normal. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan bermakna mengalami kelainan, masalah, dan atau penyimpangan baik fisik, sensomotoris, mental intelektual, sosial, emosi, perilaku, atau gabungan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Menurut Depdiknas tahun 2006,
Untuk keperluan pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, anak dengan gangguan penglihatan. 2. Anak dengan gangguan pendengaran. 3. Anak dengan gangguan fisik atau motorik. Keempat, anak cerdas istimewa atau bakat istimewa. Yang kelima, anak dengan gangguan intelektual. 6. Anak lambat belajar. 7. Anak berkesulitan belajar spesifik. Kedelapan, anak dengan gangguan bicara atau wicara. Dan yang terakhir, anak dengan gangguan emosi dan sosial. Keempat, klasifikasi anak berkebutuhan khusus. A. Anak dengan gangguan penglihatan. Anak dengan gangguan penglihatan atau sering disebut dengan tunanetra mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tidak mampu melihat secara jelas atau total, tidak mampu mengenali orang pada jarak kurang lebih 6 meter, kerusakan nyata pada kedua bola mata, sering meraba-raba atau tersandung waktu berjalan, mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya, bagian bola mata yang hitam berwarna keruh atau merah, kemudian peradangan hebat pada kedua bola mata, mata bergoyang terus-menerus, dan yang terakhir, menggosok-gosok mata secara berlebihan. B. Anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Tunarungu adalah kehilangan pendengaran yang sangat berat, sehingga indera pendengaran tidak lagi berfungsi, dan karenanya perkembangan bahasa atau bicara anak menjadi terhambat. Anak dengan gangguan pendengaran mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tidak mampu mendengar. Yang kedua, terlambat dalam perkembangan bahasanya. 3. Sering menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi. 4. Tidak tanggap bila diajak bicara. Kemudian, ucapan kata sering terdengar tidak jelas. Kualitas suara aneh atau monoton. Kemudian sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar. Dan yang terakhir, banyak perhatian terhadap getaran. C. Anak gangguan fisik motorik atau tunadaksa. Tunadaksa juga dapat diartikan sebagai cacat tubuh atau keterbatasan dalam anggota tubuh. D. Anak berbakat atau CIBI. Anak yang mempunyai kelebihan, misalnya tingkat intelektual yang tinggi dibandingkan dengan temannya. E. Anak gangguan intelektual atau tunagrahita. Anak tunagrahita sering juga disebut keterbatasan mental atau keterbatasan kemampuan mental berada di bawah normal. Selanjutnya, F. Anak lambat belajar. Merupakan anak yang mengalami keterlambatan dalam berpikir. G. Anak gangguan bicara. Disebabkan oleh gangguan pendengaran dan rusaknya organ bicara, misalnya organ lidah. H. Anak gangguan emosi dan sosial, atau lebih sering kita kenali dengan anak autis. Mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kelima, strategi pembelajaran di pendidikan inklusi. Strategi pembelajaran inklusi yang dapat diterapkan seperti yang pertama, diferensiasi pembelajaran, seperti menyesuaikan materi, metode, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Yang kedua, kolaborasi, melibatkan guru, tenaga pendidik, dan orang tua dalam proses pembelajaran untuk memberikan dukungan yang komprehensif. Yang ketiga, penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi pembelajaran yang mendukung kebutuhan individu seperti perangkat lunak, aplikasi, ataupun media interaktif. Yang keempat, pembelajaran berbasis kelompok,
menggabungkan siswa dengan berbagai kemampuan dan kebutuhan untuk mendorong interaksi, kolaborasi, dan saling belajar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang kurang. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like ataupun share kepada teman-teman yang lain. Dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komen di bawah. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.